Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang dua penyakit sekaligus, yaitu pembunuh nomor satu dan pembunuh nomor dua di Indonesia, bahkan di dunia juga, yaitu jantung koroner dan stroke. Saya jadikan satu karena mekanismenya sama, gitu ya. Jadi jantung, Bapak Ibu, itu dialiri oleh 4 pembuluh darah koroner. Samping depan kanan, samping depan kiri, belakang kanan, belakang kiri, gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi kebuntuan karena penyempitan, karena dan lain-lain ya, maka itulah yang disebut sebagai penyakit jantung koroner, ya. Jadi ada aliran yang terhenti dan mati. Nah, stroke itu sama kejadiannya, tapi kejadiannya di otak, ya. Terjadi pembuntuan atau terjadi pecah darahnya di otak, itu sama. Mekanismenya sama, ya. Dua-duanya disebut penyakit degeneratif, penyakit akibat rusaknya organ. Jadi stroke dan jantung koroner jarang terjadi pada anak usia 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Meskipun sekarang sudah ada yang di atas yang 30 tahun sudah kena stroke karena pola makan yang sangat buruk gitu ya. Nah, pelaku utamanya itu ini radikal bebas. Hampir semua. Kalau kita bicara tentang penyakit degenerasi, pelaku utamanya adalah radikal bebas, yaitu atom O yang kehilangan elektron dan akhirnya merusak masuk kemana-mana, gitu ya. Kemarin sudah saya anukan ya, mencegah penyakit degeneratif itu ya. Nah, peran pembantunya dipegang oleh kolesterol yang tinggi, trigliserida yang tinggi, dan protein yang rendah di dalam tubuh, gitu ya. Jadi radikal bebas itu merusak sel-sel pembuluh darah, terutama yang di dalam itu, ya, yang di salurannya itu, ditambah dengan protein yang rendah dari tubuh, tidak bisa segera sembuh, sehingga terjadilah peradangan, sel-sel radang masuk ke situ, akibatnya nonjol, nonjol gitu di dalamnya, terjadi penyempitan. Nah, kalau penyempitan macam-macam nanti, ya, akhirnya jadilah stroke dan penyakit jantung koroner karena ada penyempitan itu tadi. Atau kaku, sakitnya di mana-mana, ya, seluruh tubuh itu kena sembuh, tapi sembuhnya tidak sempurna, akhirnya kaku. Nah, kalau kaku yang terjadi adalah darah tinggi atau hipertensi, dan ini pun bisa menyebabkan stroke karena pecah pembuluh darahnya, gitu ya. Nah, peran yang kedua adalah kolesterol. Kolesterol itu normal ada, kita sendiri memproduksi kolesterol. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak terlalu perlu khawatir tentang kolesterol, gitu ya. Karena apa? Kalau kolesterol itu dalam kondisi normal, itu ya melayang-layang aja di dalam darah, dia tidak melekat. Tapi begitu kolesterol itu kena radikal bebas, dia berubah menjadi seperti permen karet, lengket. Kemudian ditambah dengan di situ ada tonjolan-tonjolan karena pembengkakan akibat keperusahaan oleh tadi, kolesterolnya nempel di situ, nempel, akhirnya buntu, gitu ya. Dan kalau sudah agak buntu, nah trigliserida ini kan lemak itu membuat darah itu menjadi tidak encer lagi, sudah sempit ininya tidak encer, ya udah berhenti di situ. Nah itu yang menyebabkan Bapak Ibu. Jadi kita perlu suplementasi Bapak Ibu, ya, suplementasi, ya. Untuk mencegahnya kita perlu high protein, ya. Supaya apa? Supaya setiap kali ada gangguan radikal bebas cepat pulih sehingga tidak terjadi penonjolan dan tidak terjadi pengakuan. Tidak terjadi kaku kok, pengakuan itu kayak pengakuan dosa ya. Yang kedua, kita butuh salmon omega 3 untuk memperbaiki dinding sel dan membuat darah encer. Itu efeknya pada menurunkan risiko stroke. Dan yang ketiga, kita perlu daily atau double X. Ini antioksidan, ya. Karena pelaku utamanya ini loh radikal bebas, ya tentu harus kita tandingi dengan antioksidan. Ini namanya Trio Foundation, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu kena serangan, ya, keluarga ada yang kena serangan stroke atau serangan jantung koroner, dan alhamdulillah masih bisa hidup, gitu ya. Maka apa yang perlu Anda lakukan? Segera grojok dengan high protein sebanyak dia bisa minum. 3 kali dosis, 4 kali dosis, berikan semuanya, ya. Karena kita punya waktu kurang dari 8 jam Bapak Ibu. Kalau lebih dari 8 jam sudah permanen.
Kurang dari 8 jam maka sel yang mati akibat pembuntuan tadi itu masih bisa diselamatkan oleh protein yang kita gerojok. Jadi siap-siap di rumah protein Bapak Ibu. Ya, jangan pendek loh 8 jam ini. Anda baru sadar tidak punya protein, pesan, ya sudah telat. Pesan datangnya 2-3 hari lagi, gitu ya. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan tentang penyakit jantung koroner dan stroke, Bapak Ibu. Makasih, salam sehat dari saya, Sigit Setiawadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.